Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai array dua dimensi, lebih tepatnya. Jadi, kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai array satu dimensi ya. Di video ini saya akan membahas mengenai array dua dimensi, ya tentunya berbeda dengan array satu dimensi ya. Oke, uh, sebelum masuk ke materi, saya ingin menanyakan bagaimana kabar teman-teman, adik-adik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar. Dasar-dasar pemrograman ini harus kita kuasai agar ke depan ketika kita masuk ke materi yang lebih tinggi atau pemrograman lanjut atau ketika Anda ingin membuat aplikasi yang kompleks, Anda sudah punya dasar ya. Jadi dasar-dasar ini sangat penting untuk diketahui ya. Jadi tetap semangat untuk belajar. Oke. Berbicara mengenai array dua dimensi atau yang kita kenal dengan istilah array multidimensi, ya. Jadi kita ingat kembali bahwa array satu dimensi itu merupakan sebuah tipe data turunan, ya. Array itu adalah tipe data turunan yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai dengan tipe data yang sama, yang tersusun dalam satu baris dengan jumlah elemen tertentu, ya. Jadi kalau dia array-nya satu dimensi ya berarti kira-kira kalau divisualisasikan itu ya kurang lebih seperti ini ya, larik. Ya dia berderet gitu. Jadi ini ada slot-slotnya. Nah, itu array satu dimensi ya. Jadi ingat array itu dapat menyimpan lebih dari satu nilai tetapi dengan tipe data yang sama. Tidak boleh di sini integer, di sini karakter ya, di sini float. Tidak boleh ya. Harus kalau semuanya integer ya semuanya integer. Kemudian berbicara mengenai array dua dimensi, ya tentunya sama dengan array satu dimensi. Hanya saja yang membedakan adalah dimensinya. Kalau pada array dua dimensi atau multidimensi itu punya dimensi yang lain. Misalnya kalau array dua dimensi ya berarti punya yang mungkin mudah untuk kita ketahui istilahnya adalah baris kali kolom ya. Jadi array dua dimensi punya dimensi baris dan dimensi kolom. Kita sebut saja seperti itu. Artinya, ketika kita bisa mendeklarasikan array dua dimensi itu dengan jumlah baris yang jauh lebih banyak, ya, dibandingkan dengan array satu dimensi. Kalau array satu dimensi ya bentuknya seperti ini, kita hanya bisa menambahkan kolom-kolomnya dan tetap barisnya tetap. Sedangkan kalau array dua dimensi atau multidimensi kita bisa menambahkan baik itu baris maupun kolomnya ya. Nah, ini juga biasa kita sebut dengan istilah matriks. Oke. Ya. Jadi sama dengan array satu dimensi, array dua dimensi juga harus dapat menyimpan nilai lebih dari satu buah nilai dengan tipe data yang sama. Tidak boleh tipe data yang berbeda. Oke, jadi paham ya perbedaan antara array satu dimensi dan array dua dimensi. Nah, tentunya karena bentuk array-nya berbeda, dimensinya berbeda, maka untuk mendeklarasikan, mengakses, dan menginisialisasikan nilai ke dalamnya, itu tentunya punya sintaks yang berbeda ya, yang berbeda. Perbedaan mendasarnya ada pada indeksnya ya. Pada sintaksnya itu sebenarnya perbedaan utama dari sintaks antara array satu dimensi dan array multidimensi itu adalah pada penulisan indeksnya. Kalau bingung, ini saya langsung beri contoh ya.
Oh ya, ini sebelum masuk ke contohnya, ini istilah yang perlu kita ingat kembali ya. Jadi indeks itu merupakan angka yang menunjukkan posisi atau tempat suatu nilai pada array, dan pada C++ array itu dimulai dari indeks ke 0. Jadi kalau misalnya seperti ini adalah indeks ke 0, ini 1, 2, dan 3. Ini ada berapa elemen? Ada 4 elemen. Ya. Nah, kemudian pada array dua dimensi itu terdapat indeks baris dan indeks kolom. Nah, ini kalau arraynya satu dimensi. Kalau dua dimensi itu ada indeks baris dan indeks kolom. Misalnya seperti ini 0, ini 1, ini 0, ini 1, ini 2. Ya, seperti itu. Oke, kemudian elemen adalah bagian yang menyusun array di mana setiap elemen ini diakses menggunakan indeks array. Nah, sehingga karena array dua dimensi itu memiliki baris dan kolom, maka jumlah elemennya adalah eh, banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Oke, jadi di sini ada berapa banyak kolomnya? Ada 3 ya. Barisnya ada 2 ya. Ini kenapa di sini kok 3 Pak? Di sini kan cuma sampai 2. Ya kan kita ngitungnya mulai dari 0. Ini kayak apa ya? Kayak stamina ya. Hitungnya mulai dari 0 ya. Oke. Kemudian panjang array adalah banyaknya elemen dari satu array. Ya, ini contohnya ya. Anggaplah ini saya berikan ini adalah array array kita beri nama apa ya? Kita beri nama usia misalnya, array usia. Oke, ini array usia. Nah, array usia ini kalau teman-teman lihat jumlah barisnya ada berapa? Ada 2 ya, dan kolomnya ada 3. Berarti ketika misalnya kita ingin mendeklarasikannya itu ya seperti ini. Oke, ini barisnya ya, ini bukan indeks. Sedangkan kalau indeks itu tentunya dimulai dari 0, ini jadinya 0, kemudian ini 1. Kalau kolom ini 0, ini 1, ini 2. Oke, nah, ini juga kalian bisa lihat indeksnya di sini ya. Angka 10 ini menempati posisi eh, usia 0, 0 ya. Oke, ini adalah eh, posisi dari nilai 10. Sedangkan posisi dari nilai 5 adalah 01 dan 20 adalah 02. Jadi ini yang sebelah kiri adalah indeks barisnya ya. Ini indeks barisnya, ini yang sebelah kiri ini indeks barisnya, yang di kanannya itu adalah indeks kolomnya. Nah, sehingga kenapa di sini bisa kalian teman-teman lihat yang di sebelah kiri itu selalu 0 kalau di sini ya, karena mereka lagi. Karena nilai-nilai ini berada dalam satu baris yang sama. Sedangkan pada nilai-nilai ini berada pada kolom yang berbeda, sehingga nilai pada indeks di sebelah kanannya itu berubah. Karena ini kan di kolom indeks ke 0, ke 1, dan kedua. Nah, begitupun yang di bawah barisnya menjadi 1 ya. Karena ya ini tadi bertambah kan, di sini kan 0, di sini 1. Kemudian satu baris ini itu pasti yang sebelah kirinya sama-sama 1. Kenapa? Karena ini adalah indeks baris. Sedangkan yang di kanan adalah indeks kolom. Ya, seperti itu. Jadi dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa ada 6 elemen ya, elemen. Oke, dan bertipe integer ya, tipe integer. Oke. Ya, selanjutnya lalu bagaimana cara mendeklarasikan array dua dimensi ya? Bagaimana mendeklarasikan array dua dimensi? Nah, kita ingat kembali kalau kita mendeklarasikan array satu dimensi cukup dengan menuliskan tipe datanya, ya kan? Kemudian nama array, kemudian indeksnya, kan? Di koma. Maka akan terbentuklah array-nya.
Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai array dua dimensi, maka yang diperlukan adalah tipe datanya apa, kemudian nama arraynya apa, kemudian ini adalah banyaknya baris. Ini bukan indeks ya. Oh ya, ini tadi bukan indeks ya, mohon maaf. Ini bukan indeks, ini adalah elemen, jumlah elemen ya, jumlah elemen. Oke. Nah, eh, di sini ini adalah banyaknya baris array yang kita inginkan ya. Ini banyaknya baris, sedangkan yang ini adalah banyaknya kolom array. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita mendeklarasikan array usia bertipe integer dengan jumlah baris 2 dan kolomnya 4, maka akan terbentuk array seperti ini ya. Akan terbentuk array seperti ini. Artinya bahwa variabel usia itu dapat menampung data bertipe integer dengan jumlah elemen sebanyak 2 kali 4 atau 8 ya. Di mana dimensinya adalah barisnya ada 2 dan kolomnya ada 4. Nah, sehingga jumlah elemen dari array usia ini adalah 2 kali 4 yaitu 8 ya kan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Lihat kembali bahwa indeks itu selalu dimulai dari 0, sehingga kalau kita lihat indeks barisnya itu adalah 0 dan 1, berarti 2, ya kan? Ada 2 indeks, ada 2 baris. Kemudian indeks kolomnya ada 0, 1, 2, 3, berarti ada 4 karena dimulai dari 0. Ini masih kosong karena kita tidak menginisialisasikan nilai ke dalamnya ya. Kita hanya mendeklarasikan variabel array ya, array usianya. Oke. Lalu bagaimana sintaks pendeklarasian dan penginisialisasian array dua dimensi? Jadi kita juga bisa mendeklarasikan sekaligus menginisialisasikan sebuah nilai, bukan sebuah ya, menginisialisasikan nilai ke dalam array dua dimensi. Nah, sintaksnya seperti ini ya. Ada tipe datanya, ya, jadi tuliskan tipe datanya dulu, kemudian nama array yang diinginkan. Ingat pemberian nama identifier itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika tidak ingin mengikuti aturan yang berlaku, silahkan membuat bahasa pemrograman sendiri. Ya. Oke. Kemudian setelah nama array, silahkan dituliskan jumlah baris dan kolomnya ya. Jumlah baris dan jumlah kolom yang diinginkan. Ingat ini pada pendeklarasian ini adalah jumlah baris ya. Jumlah baris. Bukan indeks baris. Ya. Ini bukan indeks baris. Kalau di pendeklarasian ini adalah jumlah baris dan ini adalah jumlah kolom yang diinginkan. Kalau kita berbicara pendeklarasian. Kemudian setelah itu operator penugasan tentunya karena kita akan menugaskan nilai ke dalam array tersebut. Kemudian dibuka dengan buka kurung kurawal ya dan ditutup dengan tutup kurung kurawal. Nah, di tengah-tengahnya ini, disitulah kita mengisi nilai yang kita inginkan. Nah, ingat, untuk menuliskan atau memasukkan nilai pada baris yang sama, maka nilai tersebut harus berada di dalam area kurung kurawal yang sama, ya. Di mana artinya kalau nilainya berada dalam area kurung kurawal yang sama di dalam area kurung kurawal ini, ya kan di dalam kurung kurawal ini ada kurung kurawal lagi kan. Nah, di dalam sini jika Anda ingin menempatkan nilainya pada baris yang sama, tempatkan nilai tersebut di dalam area kurung kurawal yang sama dan dipisahkan dengan koma. Koma ini adalah pemisah kolom ya. Artinya nilai yang Anda tulis di sini, itu berada dalam satu baris yang sama tetapi pada kolom yang berbeda, dipisahkan oleh ini. Jadi ini maksudnya nilai 00 ini adalah nilai yang tersimpan di indeks ke 00 ya. Kemudian tentunya yang paling ujung kanan adalah nilai pada indeks baris ke 0 dan kolom dikurang 1. Indeks kolom kurang 1. Kolom kan kenapa dikurang 1? Karena
kolom kan itu banyaknya data kan, tadi banyaknya data, anggaplah 4, berarti karena nilai indeksnya dimulai dari 0, maka tentunya indeks tertingginya adalah kolom dikurang 1, yaitu 3. Ya. Nah, kemudian, jadi kalau dia nilainya berada dalam kurung kurawal yang sama, ya, seperti ini artinya nilai yang berada dalam kurung kurawal ini adalah nilai yang berada dalam satu baris yang sama. Nah, sedangkan nilai yang terpisah antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan koma ini, jadi koma ini memisahkan kurung kurawal yang satu dan kurung kurawal yang lainnya, itu artinya bahwa nilai tersebut berada pada baris yang berbeda. Artinya, ini berada pada baris satu misalnya, dan ini berada pada baris kedua. Ya, seperti itu. Oke? Bukan baris kedua ya, baris min satu. Artinya baris ini adalah baris tertinggi. Jadi kalau Anda membuatnya 3 ya berarti baris dikurang satu. Artinya indeksnya kan dimulai dari 0 sehingga di sini harus diakhiri dengan baris kurang satu. Nah, kalau kita buatnya 3 berarti kan 0, 1, 2 kan. Artinya 3 dikurang satu. Oke? Oke, jadi ingat ini adalah nilai dengan baris yang sama namun kolom yang berbeda, sedangkan antara kedua ini adalah nilai yang berada pada baris yang berbeda. Oke, contohnya misalnya seperti ini, saya mendeklarasikan sebuah variabel array bernama berat badan bertipe integer. Artinya variabel array berat badan ini dapat menampung data atau nilai bertipe bilangan bulat, integer. Nah, pada saat variabel array ini dideklarasikan, ya, pada saat array ini dideklarasikan, arraynya itu dideklarasikan dengan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 3. Ya. Ingat, pada pendeklarasian nilai di sini adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom, bukan indeks ya, bukan indeks. Sehingga terbentuklah array seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kebetulan pada perintah ini itu juga disertakan proses penginisialisasian nilai. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah area kurung kurawal yang mengapit seluruh data, kemudian di dalamnya ada kurung kurawal lagi, ya, yang ini. Ini artinya bahwa nilai 45, 50, dan 55 berada pada baris yang sama, seperti ini. Hanya dipisahkan oleh kolom, ya, yang memisahkan adalah koma ini. Oke. Kemudian untuk baris yang kedua ada 60, 65, dan 70. Ya, sehingga karena ditulis di baris kedua maka ya posisinya di sini, ya. Nah, lihat ini tanda koma ini memisahkan antara dua area kurung kurawal. Nah, ini berarti bahwa kedua area kurung kurawal ini berada pada baris yang berbeda. Sedangkan kalau operator komanya berada di dalam area kurung kurawal, berarti itu memberi tanda bahwa nilai tersebut berada pada kolom yang berbeda, tetapi pada baris yang sama. Nah, hasil pengeksekusian program ini ya bisa perintah ini bisa Anda lihat di sini, ya. Jadi 45 menempati indeks 00, 50 menempati indeks 01, 55 menempati indeks 02, 60 menempati indeks 10, 65 menempati indeks 1 dan 11 dan 70 menempati indeks 112, ya. Oke. Ya. Jadi indeks ya, ini indeks. Kalau ditanyakan berapa jumlah elemennya? Jumlah elemennya adalah 6, yaitu diperoleh dari baris kali kolom. Barisnya ada berapa? Ada 2. Kolomnya ada berapa? Ada 3. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga sintaks pengaksesan array ya. Bagaimana? Kan kita tentunya setelah disimpan tentunya kita ingin ada suatu saat di mana kita ingin mengambil nilai tersebut, nilai yang sudah disimpan di dalam array tersebut. Nah, sintaksnya seperti ini, cukup tuliskan nama array-nya, nama array dua dimensi yang telah dideklarasikan, kemudian tuliskan indeks baris dan indeks kolomnya. Sederhana itu, sesederhana itu. Ya.
Jadi ini yang saya maksud tadi, bahwa kalau kita berbicara mengenai pendeklarasian, maka ini isinya adalah jumlah baris, ya, dan ini isinya jumlah kolom. Namun, karena kita tidak sedang mendeklarasikan array, tetapi kita ingin mengakses suatu nilai pada suatu array, maka ini bukanlah eh, jumlah baris dan jumlah kolom, melainkan ini adalah indeks baris yang akan diakses dan indeks kolom yang akan diakses. Jadi intinya untuk mengakses array dua dimensi, maka cukup mengetikkan nama array diikuti dengan indeks baris dan kolom di mana nilai tersebut ditampung. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita telah mendeklarasikan sebuah array, ya, array dengan ukuran 2 kali 3 bertipe char bernama nilai, di mana nilainya itu disimpan dengan pada posisi seperti ini, ya. A di 00, B di 01, C di 02, kemudian D di 10, E di 11 dan T di 12. Sehingga setelah perintah ini dieksekusi, maka terbentuklah array seperti ini, ya, array atau matriks seperti ini. Yang dimensinya barisnya adalah 2 dan kolomnya ada 3. Nah, lalu kemudian misalnya kita ingin mengambil suatu nilai, ya, mengambil suatu nilai pada indeks tertentu dari array ini, maka cukup dengan menggunakan sintaks pengaksesan array tadi, ya. Kita tuliskan nama arraynya, kemudian indeks baris keberapa dan indeks kolom ke berapa. Nah, kalau kita lihat di sini yang dirujuk adalah nilai 02. Berarti nilai 02. Yang mana 02? Yang 02 adalah ini. Sehingga ini bernilai C, karena dia menunjuk ke alamat memori di mana C disimpan. Kemudian nilai C itu ditugaskan masuk ke variabel X yang bertipe char. Sehingga nilai X sekarang ini bernilai C. Itu diperoleh dari pengaksesan array yang kita lakukan di sini, ya. Oke. Ya. Kemudian bagaimana sintaks untuk mengisi nilai ke elemen tertentu? Kalau yang tadi ini kan mengakses, ya, atau mengambil nilai dari elemen tertentu. Nah, untuk mengisi nilai ke elemen tertentu, teman-teman bisa atau adik bisa menggunakan sintaks ini. Nama arraynya, kemudian indeks barisnya, ya, kemudian indeks kolomnya, operator penugasan, ya, dan nilai yang akan diinputkan ke dalam array indeks baris dan kolom tersebut. Oke, tentunya ingat bahwa nilai yang diinput harus memiliki tipe data yang sama, ya. Tipe data yang sama dengan array yang akan di mana dia akan ditempatkan, di mana nilai itu akan ditempatkan. Contoh misalnya seperti ini, misalnya kita sudah membuat sebuah array dengan yang bernama nilai bertipe char, jumlah elemennya sebanyak 2 kali 3 elemen. Kemudian kita ingin menugaskan, ya, oh ya, di sini kalau kita lihat nilainya sudah ada, ya, ada A, B, C, D, E, dan T. Jadi kita nilainya sudah, arraynya sudah full terisi oleh nilai-nilai tersebut. Nah, kemudian untuk menugaskan, anggaplah kita ingin menugaskan suatu nilai ke dalam array yang sudah berisi tersebut, kita cukup menggunakan sintaks yang saya jelaskan tadi. Jadi tuliskan nama arraynya apa, kemudian indeks baris keberapa dan indeks kolom keberapa, nilai Z itu akan kita simpan, ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin menyimpannya di sini, berarti indeksnya adalah indeks baris ke 0 dan indeks kolom ke 1. Maka nilai Z itu akan tersimpan pada indeks baris dan kolom tersebut seperti ini. Jadi yang tadinya ini bernilai B, sekarang menjadi Z, ya. Seperti itu. Oke, adik-adik,
teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan mengenai array dua dimensi. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ya, terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.